Halo, perkenalkan nama saya Misal Fitwadi Nugroho, dari kelas 02 dengan NIM 182200066. Pada video ini saya akan menjelaskan UTS Sistem Multimedia yang diselenggarakan pada tahun ajaran 2022-2023. Jadi untuk UTS, kali ini materinya ada 3, yaitu yang pertama sampling matematis, sinyal satu dimensi dengan operasi konvolusi. Lalu yang kedua adalah kompresi dan dekompresi lossless dengan algoritma LZW, dan yang terakhir ada citra kompresi dan dekompresi citra digital. Oke, untuk nomor satu, soalnya, terangkan proses sampling sinyal satu dimensi fx secara matematis dengan menggunakan operasi konvolusi. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai sampling. Sampling adalah pencuplikan nilai atau angka pada suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Sampling digunakan pada proses konversi sinyal analog ke sinyal digital, bersamaan dengan kuantisasi. Sinyal sampling dinyatakan dengan persamaan berikut. Dibaca, sampling sinyal ke N adalah cuplikan sinyal pada posisi ke X dikali periode sampling, di mana T ini adalah periode sampling yang pada gambar di sini dapat dilihat, T-nya itu adalah jarak antar cuplikan. Di sini ada sebuah sinyal digital yang dicuplik, tiap cuplikannya itu dilambangkan dengan garis V ini, dan jarak antar cuplikannya ini adalah TTS atau periode sampling. Oke, setelah membahas mengenai sampling, kita akan membahas juga terkait konvolusi. Jadi konvolusi adalah salah satu operasi yang digunakan untuk memprediksi sinyal output ketika suatu sinyal kita masukkan ke dalam sistem tertentu. Dapat dilihat, di sini fungsi fungsi Xn kita masukkan ke dalam fungsi Hn dan menghasilkan Yn. Konvolusi ini didefinisikan secara matematis sebagai operasi penjumlahan penjumlahan atau integral dari luas perpotongan dua fungsi, setelah fungsi satu dicerminkan dan digeser mendekati fungsi dua yang diam. Nah, untuk visualisasi konvolusi dapat dilihat pada gambar yang ini, yaitu ada sebuah sinyal pertama, sinyal dengan fungsi f, dan sinyal kedua adalah sinyal fungsi g, di mana di sini dilakukan f konvolusi g. Step yang dilakukan adalah yang pertama, yang g ini ada sebagai sinyal 2 akan dicerminkan dan digeser. Mungkin kita masuk dulu ke persamaannya. Jadi konvolusi antara dua sinyal diskrit dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu Yn atau konvolusi yang ini adalah Xn konvolusi Hn. Ini bintang artinya konvolusi. Yang berupa penjumlahan tak hingga dari Xk dikali Hn min K, yaitu dengan Xk-nya itu sinyal satu yang diam di tempat, dan yang Hn min K-nya itu sinyal 2 yang dicerminkan digeser. Nah, ini tuh rumusnya berlaku untuk sinyal diskrit atau sinyal yang berbentuk titik-titik. Nah, untuk sinyal yang kontinu, seperti sinyal digital, kita dapat menggunakan persamaan ini, di mana perbedaannya adalah kalau ini penjumlahan, yang ini adalah integral atau luas area. Nah, pada gambar yang ini, maka konsepnya yang pertama adalah sinyal G sebagai sinyal 2 akan dibalik terlebih dahulu, atau dicerminkan dan digeser. Nah, setelah fungsi G-nya ini eee, dibalik, maka fungsi G akan perlahan-lahan dimasukkan ke dalam fungsi X, digeser perlahan-lahan sehingga nantinya akan menghasilkan perpotongan pada awalnya. Perpotongan pada awalnya lalu terus digeser hingga pada gambar yang ini terlihat luas areanya paling besar. Di antara semua gambar yang ini, luas areanya paling besar, ini adalah perpotongan paling banyak. Makanya di sini eee, fungsi grafik dari konvolusinya paling tinggi. Sedangkan saat dari sini bergeser ke kanan, banyak yang menghilang. Perpotongannya menjadi sedikit sehingga grafiknya menjadi curam turun ke bawah. Lalu pada saat, fungsi G-nya ini sudah selesai dilewatkan melalui fungsi F, sudah tidak ada lagi perpotongan sehingga garisnya menjadi kembali nol. Nah, proses konvolusi ini tuh, menggambarkan luas area dari, sinyal G yang digeser ke arah sinyal F. Nah, pada konvolusi ini juga berlaku sifat komutatif, yaitu F konvolusi G sama dengan G konvolusi F. Dapat dilihat jika G konvolusi F, maka F-nya ini akan dibalik dan digeser menuju G. Dapat dilihat F yang pada awalnya di sini ada garis yang lebih tinggi, sekarang dibalik menjadi garis yang lebih tingginya ada di sebelah kanan. Lalu dengan konsep yang sama digeser hingga melewati G, dan luas areanya akan dihitung, divisualisasikan sebagai kenaikan grafik. Dan kita dapat melihat F konvolusi G sama dengan G konvolusi F. Nah, untuk proses sampling sinyal, fungsi yang digunakan adalah satu sinyal digital kontinu atau pada gambar ini adalah fungsi F.
dan satu sinyal delta atau impuls, atau di sini, kita anggap saja ini, fungsi atau sinyal G. Nah, secara matematis, proses sampling dengan konvolusi dinyatakan sebagai perkalian sinyal Ft dengan fungsi sampling berupa rentetan sinyal delta, eee, sejarak T satu sama lain. Jadi itu karena ini yang satu sinyal kontinu dan yang satu sinyalnya berupa sinyal delta atau sinyal impuls, kita membutuhkan modifikasi persamaan untuk melakukan sampling dengan konvolusi. Nah, berdasarkan penurunan rumus, didapatkan fungsi sampling untuk gambar yang ini atau, fungsi, dari delta impuls G ini dilambangkan secara matematis menjadi ST sama dengan, penjumlahan dari minus hingga sampai hingga dari, dt min N dikali, T besar, di mana T besarnya ini adalah periode sampling. Ini tuh mewakili fungsi yang ini. Nah, lalu, berdasarkan konsep, konvolusi bahwa, konvolusi itu adalah perkalian antara ini dan ini, tapi bisa juga diintegralkan atau dijumlahkan. Dan berdasarkan penurunan rumus didapatkan bahwa, hasil konvolusinya dari Ft yang disampling dengan ini, adalah Ft dikali St, di mana St-nya itu berbentuk ini, hingga akhirnya menjadi rumus seperti ini, yaitu penjumlahan dari minus tahingga menjadi tahingga dari Ft d T min N T besar. Oke, berikut ilustrasi proses sampling. Eee, Sama dengan konsep awal konvolusi, yang ini tuh, yang di belakang mengisyaratkan ST atau sinyal delta yang akan dicerminkan dan digeser. Sedangkan FT yang di depan ini adalah sinyal digital yang diam. Dapat dilihat ini adalah FT dan ini adalah ST. Nah, prosesnya sama seperti proses konvolusi, yaitu, ST-nya ini akan dicerminkan dan digeser pelan-pelan, melewati FT. Nah, saat digeser pelan-pelan melalui FT, maka, garis yang pertama ini, dia akan, bersinggungan dengan, eee, apa namanya, awal dari sinyal digital ini. Makanya, ketinggiannya itu merupakan titik potongnya, yaitu yang ini. Lalu, setelah masuk lebih dalam lagi, yang ini akan berpotongan, yang ini dia akan masuk ke yang ini, dan ini ada di belakangnya. Karena titik potongnya lebih tinggi, maka dia akan lebih tinggi. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai sampai sinyal ini selesai dilewati pada FT, maka akan membentuk sebuah, eee, titik-titik titik-titik yang melambangkan, titik potong antara gelombang fungsi FT ini dengan fungsi sinyal delta ST yang ini. Oke, demikian proses sampling sinyal satu dimensi, dengan menggunakan operasi konvolusi. Untuk sumber gambar yang saya gunakan pada penjelasan nomor satu ini, saya dapatkan dari konvolusi dan transformasi Fourier dari Rickson Gultom, ada di Google. Lalu, saya dapatkan juga di modul 2 encoding dan decoding II 3150 Sistem Multimedia 2022. Lalu saya dapatkan juga untuk gambar yang ini konvolusi, saya dapatkan dari Wikipedia, yang bertemakan sampling signal processing. Untuk nomor 2, soalnya berbunyi, terangkanlah proses encoding dan decoding nama depan dan belakang Anda. Jika hanya satu kata, maka kata tersebut diulang saja dengan algoritma kompresi LZW. Oke, pertama-tama, algoritma kompresi LZW merupakan algoritma string yang diciptakan oleh tiga sekawan yang bernama Lempel, Ziff, dan Welch. Makanya ini dinamakan LZW pada tahun 1977. LZW ini termasuk algoritma dengan metode komposisi lossless, artinya mengurangi bit dengan mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi statistik. Komposisi lossless ini tidak ada informasi yang hilang dalam, dalam proses akhir dekompresi. Eee, Lalu algoritma LZW biasanya digunakan dalam GIF dan opsional dalam PDF dan TIFF. Algoritma LZW ini, dilakukan dengan mendistribusikan kumpulan karakter atau string dengan suatu kode menggunakan kamus, di mana fragmen-fragmen teks digantikan dengan indeks atau angka yang diperoleh dari sebuah kamus. Sebagai contoh, kumpulan karakter atau stringnya adalah sebagai berikut AB, AB, BA, B, C, AB. Lalu dengan menggunakan kamus, kita menggantikan, eee fragmen-fragmen teks ini menjadi sebuah angka. Angka-angkanya ini kita dapatkan menjadi sebuah kamus. Lalu setelah kita melakukan kompresi seperti ini, bisa dilakukan dekompresi lagi dengan, menggunakan algoritma LZW, sehingga nantinya setelah dekompresi menghasilkan, eee, karakter atau string yang sama persis dengan karakter atau string sebelum dilakukan kompresi dan dekompresi. Oke, untuk dictionary atau kamus yang saya gunakan, adalah sebagai berikut, yaitu dengan, EOF sebagai end of file, dikamuskan menjadi indeks 0, A indeks 1, B indeks 2, dan seterusnya sampai Z dengan indeks 26.
Nah, saya akan menggunakan algoritma ini, untuk mengkompresi nama saya, nama depan dan nama belakang yang, eee, bernama Michelle Adi Nugroho. Nah, jadi dari Michelle Adi Nugroho ini kita masukkan ke dalam, algoritma kompresi LZW. Untuk pertama kita inisialisasi kamus sudah kita inisialisasi di belakang dengan kamusnya adalah seperti ini. Lalu, kita P adalah karakter pertama dalam stream karakter. Karena input stream karakter saya adalah Michelle Adi Nugroho dan, karakter pertamanya adalah M, maka M kita masukkan sebagai, input P. Lalu, C adalah karakter berikutnya. Karena karakter berikutnya adalah I, maka, saya masukkan I. Lalu, kita ke step nomor 4, if string PC terdapat dalam kamus, P ditambah C adalah M ditambah I, menghasilkan MI. Karena MI tidak terdapat di dalam kamus kita, kamus yang ini, maka kita masuk ke else yang ini. Maka, indeks string P akan dicetak. String P di sini, bernilai M. Jika kita cek di dalam kamus, M ini bernilai indeksnya adalah 13. Maka kita cetak di sini, output-nya indeksnya 13. Lalu untuk baris yang ini, tambahkan string PC ke dalam kamus dan berikan indeks berikutnya. Nah, MI ini kita masukkan ke dalam kamus add to dictionary dengan string MI dan indeksnya kita mulai dari 27 karena kamus kita di sini, mencapai 26, maka kamus berikutnya, diinisialisasi dengan indeks 27. Oke, setelah itu P kita ubah menjadi C, karena tadi P-nya adalah M, di baris selanjutnya P-nya kita ganti menjadi C. C di sini adalah, I. Nah, maka P-nya sekarang berubah menjadi I, dan kita kembali ke step kedua, karena kita baru mencapai I yang di sini, kita belum mencapai EOF atau end of file. End of file-nya itu akan terjadi jika kita sudah sampai di paling belakang sini. Karena belum sampai di sini, maka kita masuk ke then go to 2, dan kita kembali ke sini. Maka sekarang P-nya adalah karakter pertama dalam stream karakter. Jadi, tadi P-nya itu udah maju satu gara-gara di sini P-nya itu udah berubah menjadi C. Nah, sekarang P-nya adalah I dan C adalah karakter berikutnya dalam string karakter. Karena P-nya ada di sebelah sini, maka, selanjutnya adalah C dan kita masukkan C ke dalam sini. Nah, lalu kita melakukan apakah P ditambah C, terdapat di dalam kamus. Karena IC tidak ada di dalam kamus, maka kita masuk ke else yang ini, yaitu cetak indeks string P. String I ini di sini, kalau kita cek di kamus, itu berindeks 9, maka kita kita output-kan 9 di sini. Dan, tambahkan string PC ke dalam kamus. Karena IC ini kita masukkan ke dalam kamus dan kita beri indeks 28. Lalu seperti biasanya karakter pertamanya maju, kan P itu karakter pertama, maju diganti C. Jadi karena tadi kita sudah sampai I, dan C-nya itu adalah C, maka kita P-nya diganti menjadi C, jadi P-nya yang tadinya di sini maju ke sini. Dan karena P-nya maju ke sini, maka C-nya juga maju satu. Jadinya P-nya adalah C dan C-nya adalah H. Lalu kita melakukan, hal yang sama, karena ini belum end of file, maka kita kembali ke, algoritma nomor 2 ini, yaitu P dan C kita masukkan sesuai dengan stream karakter kita sudah sampai di mana, karakter pertamanya tadi C, karakter berikutnya adalah H, lalu karena ini juga nggak ada di kamus, maka kita masuk ke yang ini, kita cetak string P, lalu ditambahkan ke dalam kamus. Begitu terus, kita akan mengulang algoritma ini, go to 2 sampai sampai di sini kita turun ke bawah, karena semuanya sampai bawah belum belum end of file, maka kita akan mengulangi, ini terus sampai bawah sini. Lalu ketika sudah sampai di sini, sekarang, input P-nya itu adalah H, yaitu H yang di sini. Nah, ini itu, dan C-nya itu adalah karakter berikutnya di dalam stream karakter, yaitu O. Kita sudah sampai di paling belakang. Nah, karena HO ini tidak ada di dalam kamus, maka kita cetak, indeks string P, yaitu 8, yang mewakili H, lalu kita masukkan HO ke dalam dictionary atau kamus dengan indeks 41. Nah, lalu, P-nya kita ganti menjadi nilai C. C-nya itu tadi adalah O, karena P-nya maju menjadi O, dan pada akhirnya, C-nya itu sudah tidak ada lagi, karena O ini sudah merupakan terakhir, sudah merupakan karakter terakhir, sehingga, karakter berikutnya adalah EOF atau end of file. Nah, karena kita sudah mencapai EOF, maka kita masuk ke dalam sini, yaitu cetak indeks string P, kita mencetak O yang bernilai 15 sesuai dengan kamus yang kita punya di sini, O adalah 15, lalu kita melakukan stop. Kita tidak melakukan apa-apa lagi. Dan pada akhirnya kita mendapatkan output indeks ini yang, dapat ditulis sebagai 13, 9, 3, 8, 5, 12, 1, 4, 9, 14, 21, 7, 18, 15, 8, dan 15. Berikutnya untuk algoritma dekompresi LZW. Dekompresi ini berfungsi untuk mengembalikan, hasil kompresi yang berbentuk angka ini menjadi
didekompresi kembali menjadi output stream karakter yang awal. Pertama-tama kita harus menginisialisasi kamus dengan semua karakter dasar yang ada, yaitu, kamusnya adalah sebagai berikut. Lalu step kedua adalah, cw kita inisialisasi dengan input pertama, yaitu di sini input pertamanya adalah 13, maka kita masukkan ke dalam cw. Lalu lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut, string cw ke output. Nah, cw ini akan kita lihat indeksnya itu di kamus, dan kalau kita lihat di kamus, indeks 13 ini adalah kepemilikan dari string m. Lalu string m ini kita simpan ke output, yaitu m. Nah, lalu step nomor 4, C kita inisialisasi dari karakter pertama dalam string cw. Nah, karena string cw ini karakternya adalah huruf single, hanya M saja, maka C-nya itu juga kita tulis M saja. Nah, kita sudah menyelesaikan step 1 sampai 4. Lalu kita masuk ke dalam step 5, yaitu PW kita inisialisasi dengan cw. Nah, PW di sini pada awalnya 0. Nah, namun pada baris kedua ini kita inisialisasi dengan cw. Nah, cw kan tadi adalah bernilai M. Nah, maka kita sekarang memasukkan M ini menjadi PW. Nah, lalu cw-nya ini adalah indeks berikutnya dalam input. Nah, karena tadi pada awalnya indeksnya adalah 13, lalu kita sekarang maju ke indeks berikutnya yaitu 9. Nah, kita menulis indeks cw 9. Lalu kita masuk ke dalam step 6. Jika string cw terdapat di dalam kamus, nah karena 9 ini, indeks 9 ini ada di dalam kamus, yaitu 9 ini adalah I, maka kita masukkan 9 ini stringnya adalah I. Nah, karena string cewek ini terdapat di dalam kamus, maka string cewek ini kita simpan di output, yaitu I ini kita simpan di output. Lalu P kita inisialisasi dengan string PW, yaitu I. Kita masukkan I, lalu C ini adalah karakter pertama dari string cewek. Karena ini string ceweknya hanya I saja, maka kita tulis I. Nah, lalu tambahkan string P ditambah C ke dalam kamus. Maka MI kita masukkan ke dalam kamus. Menurut kamus yang tadi, MI ini berindeks 27. Nah, lalu kita masuk ke step nomor 7, yaitu kembali ke langkah 5. Nah, kembali ke langkah 5, kita sekarang menginisialisasi PW dengan cw. Nah, karena tadi cw-nya itu adalah 9, 9 dengan string I, sudah sampai di sini, kita masukkan menjadi PW-nya sekarang adalah I. Lalu cw-nya ini adalah indeks berikutnya di dalam input. Karena tadi kita sudah sampai 9, kita masuk indeks berikutnya adalah 3. Dan kalau kita cek di kamus, 3 ini terdapat di dalam kamus, yaitu adalah huruf C. Maka kita masuk ke dalam sini, yaitu string cw yang berupa yang berupa C kita masukkan ke dalam output di sini. Lalu P-nya itu adalah string PW, yaitu I. Lalu C-nya itu adalah karakter pertama dari string cw. String cw-nya kan hanya C saja, jadi kita masukkan C. Lalu step terakhir, I ditambah C ini kita masukkan ke dalam kamus. Lalu kita kembali ke langkah 5 lagi, yaitu PW-nya itu kita ganti dengan cw. Nah, tadi kan sudah cw-nya adalah C, dan sekarang PW-nya kita ganti menjadi C, lalu cw-nya adalah indeks berikutnya di dalam input. Tadi sudah sampai sini, indeks berikutnya ada 8, kita tulis lalu kita masuk ke dalam sini, lalu kembali ke langkah 5 lagi. Langkah ini tuh kita lakukan berulang-ulang, hingga kita akan maju terus, sampai kita sampai di angka 8 ini, yang mana kita sudah sampai di sini. Nah, selanjutnya, eee, kita lanjut ke baris yang ini, dengan, algoritma nomor nomor 5, adalah PW kita inisialisasi dari cw. Nah, cw-nya kan tadi kita sudah sampai di H, sudah sampai di H, betul, lalu kita masukkan ke sini, dan, tadinya 8, 8 itu yang ini, cw-nya itu indeks berikutnya dalam input cw-nya sekarang berubah menjadi 15. Nah, kita melakukan, algoritma nomor 6 ini karena apa namanya, karena O15 ini terdapat di dalam kamus, maka string cw yang berupa O ini kita outputkan, lalu P dan C-nya kita masukkan dari string PW dan karakter pertama dari string cw, lalu ini H dan O itu dimasukkan ke dalam kamus. Nah, dan kita kembali ke langkah 5 lagi, di mana PW-nya itu kita ganti menjadi nilai cw, yaitu 15O kita masukkan O, dan cw adalah indeks berikutnya di dalam input. Dan karena kita sudah sampai di indeks 15 yang ini, dan sudah tidak ada lagi selanjutnya, maka kita tuliskan selanjutnya cw-nya itu indeksnya tidak ada, atau kita tulis end of file. Oke, dari pemaparan ini, maka kita mendapatkan output. Outputnya adalah ini. Dan jika kita tuliskan secara berurutan dari atas, maka outputnya adalah MICHEL ADI NU GROHO. Nah, output ini sama dengan input yang saya masukkan
yaitu Michel Adi Nugroho. Nah, kesimpulan dari algoritma kompresi dan dekompresi dengan LZW ini, menurut saya algoritma ini kurang berguna pada nama depan dan nama belakang saya. Karena nama saya ini, tidak ada frasa atau, pasangan 2 huruf yang berulang. Semuanya identik sehingga saat dimasukkan ke dalam algoritma kompresi LZW ini, terus-terusan membentuk, kamus baru yaitu MIIC, CH, HEEL dan seterusnya dan, kamus-kamus yang baru ini tidak pernah dipakai sama sekali karena sampai dari depan sampai belakang ini P ditambah C-nya unik semua sehingga kita tidak bisa melakukan penghematan, pada nama saya ini untuk memperkecil jumlah output hasil kompresinya sehingga, dari input yang berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dari input 16, huruf ini karena tidak bisa dilakukan penggunaan, kamus yang sudah dibuat ini, sehingga output-nya juga sama yaitu sebanyak 16, angka. Nah, begitupun untuk dekompresinya, tidak kamus-kamus yang sudah dibuat ini tidak pernah digunakan sehingga ya dari 16 angka ini kita menjadi 16 huruf seperti pada awal. Nah, jadi, kalau yang saya simpulkan dari algoritma kompresi LZW ini, algoritma ini bakal berguna jika, eee, input yang dimasukkan itu banyak banyak pasangan kata yang berulang, sehingga nantinya saat dimasukkan di dictionary bakal bakal dipakai untuk, mempersingkat, output-nya. Nah, sebagai contoh di depan ini adalah AB, AB, BA, BC, AB, yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 10 huruf, namun setelah dikompresi hasilnya tinggal 7 huruf. Karena saat kita melakukan, tahap awal yang AB ini kita masukkan ke dalam kamus, sehingga saat ada A dan B pada, huruf berikutnya, A dan B-nya ini bisa digabung menjadi satu indeks, yaitu indeks nomor 4. Dan begitu seterusnya saat ada pengulangan, jadinya kita bisa mendefinisikan AB ini menjadi nomor 4 sehingga kita menghemat jadinya, eee, dengan kompresi ini menghemat ruang di mana yang tadinya panjang menjadi sedikit. Lalu saat didekompresi, karena LZW ini adalah, kompresi lossless, maka tidak akan ada data yang hilang sama sekali sehingga walaupun ini, angkanya menjadi pendek, cuman setelah didekompresi akan kembali lagi informasinya sama persis seperti awal. Sekian untuk pembahasan nomor 2. Lalu untuk nomor 3, soalnya berbunyi, terangkanlah proses encoding dan decoding citra foto milik Anda seperti saat latihan di kelas, menggunakan Python atau MATLAB. Oke, pertama-tama transform coding adalah teknik untuk melakukan transformasi sinyal di ranah yang berbeda dari ranah masukan. Dalam konteks gambar, transform coding ini akan mengubah sinyal gambar menjadi bentuk lain menggunakan discrete Fourier transform dan discrete Gaussian transform atau DCT. Nah, pada UTS sistem multimedia ini, saya menggunakan proses kompresi dan dekompresi citra foto JPG wajah saya sendiri dengan menggunakan DCT dan kuantisasi. Nah, platform yang saya gunakan untuk melakukan kompresi dan dekompresi citra foto JPG adalah Google Colabs dengan bahasa pemrograman Python. Nah, eee, untuk, proses kompresi dan dekompresi fotonya, saya akan jelaskan secara singkat melalui slide. Lalu nanti secara lengkapnya saya akan melakukan pendemoan, di Google Colabs yang merupakan platform yang saya gunakan. Nah, pertama-tama untuk melakukan kompresi dan dekompresi foto dengan menggunakan Google Colabs, tentunya kita harus menginput beberapa library. Lalu setelah library-nya diinput, kita akan pertama-tama mengambil luminance foto dan mencuplik makro block. Nah, setelah itu, ini adalah foto yang sudah diluminance-kan. Lalu kita, foto yang ini kita cuplik 8 kali 8 seperti ini. Lalu, untuk proses kompresinya dengan DCT kita menggunakan tabel kuantisasi. Nah, yang pertama itu, nilai warna foto makro block-nya dikurangi 128 karena DCT-nya bekerja pada rentang -128 sampai 127. Lalu step 2, nilai warna dihitung dengan rumus DCT. Nah, lalu pada step 3, nilai warna dibagi dengan nilai pada tabel kuantisasi dan dibulatkan. Nah, untuk dekompresinya sendiri, yang pertama nilai warna dikalikan lagi dengan tabel kuantisasi. Lalu yang kedua nilai warna dihitung lagi dengan rumus inverse DCT dan dibulatkan. Dan yang terakhir adalah nilai warna ditambahkan kembali dengan nilai 128. Nah, setelah melakukan kompresi dan dekompresi, nilai warna sebelum dan sesudah kompresi ini dapat dibandingkan, yaitu warna sebelum kompresinya seperti ini, dengan arraynya yang ini, dan warna setelah kompresinya adalah ini, dengan arraynya yang ini. Dapat terlihat, setelah kompresi ini, eee, ada ada terlihat warna-warna yang berubah. Namun ini, perubahannya ini terjadi secara, kecil saja, tidak masif, sehingga secara keseluruhan gambar ini itu bisa dibilang mirip dengan gambar yang ini. Oke, selanjutnya, saya akan melakukan, demo pada Google Colabs.
Oke, untuk, menggunakan Google Colabs untuk mengkompresi foto ini, pertama-tama, saya, mengimport foto saya sendiri, yaitu saya ambil dari Pictures. Nah, ini foto saya masukkan ke dalam, file di sini, sampel sampel data. Saya masukkan ke dalam sampel data karena, pada codingan saya menggunakan folder sampel data. Nah, oke. Setelah, file saya sudah masuk fit.jpg yang merupakan foto wajah saya pertama-tama melakukan pemanggilan library, yaitu library-library yang digunakan, dalam pemrosesan ini. Yaitu untuk image processing-nya, saya menggunakan library CV2, library image, dan library MPIMG. Nah, untuk, visualisasi array dan matriks saya menggunakan NumPy. Nah, untuk plotter saya menggunakan, dari matplotlib.pyplot. Nah, lalu yang terakhir yang paling penting adalah untuk menjalankan fungsi DCT-nya, saya menggunakan, library FFT dari Scipy maksudnya. Oke, setelah memanggil library, kita, jalankan. Nah, library pada saat ini sudah terpanggil. Lalu step pertama, kita akan mengambil komponen luminance foto dan mencuplik makro block. Nah, untuk menampilkan foto asli, saya menggunakan, library image ini, image.open, sampel data yang ini, flash fit.jpg yang ini. Maka, eee, selanjutnya saya akan melakukan plot, dengan titel foto asli dan di-show. Nah, hasilnya adalah foto asli saya yang ini, yang masih berwarna. Lalu step selanjutnya saya akan, mengambil komponen Y atau luminance-nya saja dari foto tersebut, yaitu saya, dengan CV2 image read, saya, mengambil sampel data slash fit JPG yang ini juga sama, cuman, saya tambahkan parameter 0. Parameter 0 ini pada CV2.imread ini menandakan bahwa, kita hanya mengambil komponen luminance dari fotonya. Nah, lalu dengan, library plot dan segala macamnya, saya Eee, menampilkan ke layar foto hasil, yang sudah diluminanskan. Dapat dilihat ini fotonya sekarang, gambarnya yang tadinya berwarna sekarang jadi gambarnya seperti grayscale atau hitam putih saja. Nah, lalu, eee, ini adalah array dari foto saya ini. Ini adalah array, 1000 kali seribuan, karena ini foto saya pikselnya ada seribuan, saya kurang tahu persisnya berapa, dikali seribuan juga. Jadi ini tuh, 162 adalah posisi 000, lalu, yang 125 ini adalah posisi ke, seribuan kali seribuan. Nah, di sini itu titik tiganya ini menandakan bahwa sebenarnya itu array-nya itu masih panjang ke kanan, dan yang titik tiga ini menandakan array-nya itu masih panjang ke bawah. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil meluminanskan foto, kita mencuplik makro blok di foto di daerah mata dan melakukan save file. Nah, makro bloknya kita inisialisasi sebagai array atau matriks. Lalu untuk for i in range 585,593 itu adalah koordinat Y dan 620, 628 adalah koordinat X. Nah, di mana saya mendapatkan angka-angka ini? Karena sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan pada aplikasi Paint di mana letak koordinat mata saya. Nah, dapat dilihat di sini jika saya menembakkan kursor pada mata di sini, nah dapat dilihat pada di bawah sini, angkanya menunjukkan 180-an dan 620-an. Nah, dapat dilihat 620 dan 586. Jadi saya mengambil 8 kali 8 di daerah mata saya yang sebelah kiri ini. Nah, dengan fungsi ini, saya sudah melakukan, pencuplikan 8 kali 8, dan 8 kali 8-nya itu dapat dilihat seperti ini, 8 piksel ke kanan dan 8 piksel ke atas. Lalu, dengan cv2.imwrite, saya meng-save file, saya meng-save gambar ini dengan nama macroblock. Saya akan menjalankan. Nah, dapat dilihat di sini, foto 8x8 dari foto mata saya, dan di sini sudah terlihat bahwa macroblock.jpg ini sudah ter-save di sampel data, karena saya melakukan save imwrite, ke sampel data slash macroblock.jpg. Nah, kalau kita lihat di sini, macroblock.jpg-nya memang kecil karena ukurannya hanya 8x8, sehingga saat ditampilkan di sini akan sulit terlihat. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah berhasil mengeluminanskan foto dan mencuplik 8 kali 8 piksel saja, dengan array 8 kali 8-nya adalah sebagai berikut, kita sudah bisa melakukan proses kompresi. Nah, untuk proses kompresi dengan DCT sendiri, kita pertama-tama menginisialisasi tabel kuantisasinya. Nah, tabel kuantisasinya adalah sebagai berikut, saya mendapatkan tabel kuantisasi ini dari slide PowerPoint, yang diajarkan oleh, dosen mata kuliah Sistem Multimedia, dan, tabel kuantisasi ini adalah
hasil rapat dari para ahli yang menyatakan bahwa angka-angka ini digunakan dalam proses DCT. Nah, ini adalah array tabel kuantisasinya. Nah, oke, untuk proses awal dari kompresi dengan DCT adalah yang pertama adalah nilai foto makroblok dikurangi 128, karena DCT ini bekerja pada rentang -128 sampai 127. Nah, makroblok M sama dengan makroblok dikurangi 128, lalu, ditampilkan. Nah, setelah dikurangi 128, oke, sebelumnya ini kita run dulu, dan ini kita run juga. Nah, ini adalah fxy yang sudah dikurangi 128 nih. Array yang ini pada awalnya adalah 4, yang pada pixel pertama. Nah, setelah dikurangi 128, benar nilainya menjadi -124. Lalu untuk selanjutnya 7 dikurangi 128 harusnya -121, dan benar juga di sini -121. Kita cek untuk, pixel terakhir yaitu 138, harusnya kalau dikurangi 128 nilainya 10. Nah, dan di sini sudah benar nilainya 10. Nah, untuk proses nomor 2, nilai warna dihitung dengan rumus DCT dengan library yang ada. Nah, rumus DCT-nya adalah fft.dct. Nah, ini tuh adalah rumus fft.dct ini sudah disediakan oleh library yang ini, library ft dari Scipy, sudah disediakan. Nah, setelah kita melakukan input apa namanya, nilai warnanya dengan rumus DCT-nya, saya menampilkan hasilnya, yaitu sekarang fotonya sudah berubah drastis dari yang tadinya seperti ini foto originalnya, sekarang sudah menjadi tidak bisa dilihat lagi bentuknya. Dan array-nya juga sekarang sudah berubah 8 kali 8-nya menjadi, -1,72 dan banyak nol di belakangnya, dan menjadi tidak bulat. Nah, lalu langkah selanjutnya, nilai warna dibagi pada nilai tabel kuantisasi dan dibulatkan. Nah, tabel kuantisasinya sendiri sudah, diinisialisasi di awal, sehingga kita tidak perlu membuatnya lagi di bawah, dengan tabel kuantisasinya adalah sebagai ini. Nah, lalu nilai ini akan kita bagi, dengan tabel kuantisasi, yaitu for I in range 8, J in range 8 yang mewakili matriks yang array yang ini. Nah, kita melakukan image DCT-nya ini kita bagi dengan tabel kuantisasi. Nah, setelah dibagi, kita melakukan fungsi round, yaitu fungsi yang akan melakukan pembulatan, sehingga hasilnya itu nanti akan dibulatkan. Nah, hasilnya ini saya namakan dengan fungsi fq u, v, lalu ditampilkan, dan kita dapat melihat hasilnya adalah gambarnya seperti ini, belum terlihat juga, dengan array-nya itu sekarang menjadi -128, -8, -4, dan seterusnya. Dan di sini pada bagian yang belakang ini terdapat banyak array yang bernilai 0. Lalu pada proses dekompresi, yang pertama kali dilakukan adalah nilai warna dikalikan lagi dengan tabel kuantisasi. Nah, jadi nilai nilai warna yang ini akan kita kalikan dengan tabel kuantisasi yang tadi. Nah, prosesnya sama, yaitu for I in range 8 dan J-nya 8 juga menggambarkan kolom dan baris. Kita melakukan perkalian dengan tabel kuantisasi. Kalau tadi pembagian, sekarang perkalian, lalu dibulatkan lagi. Nah, hasilnya dapat kita lihat F aksen UV dengan nilai warnanya adalah sebagai berikut. Yang ini tuh nilai warnanya -1728. Nah, dan seterusnya seterusnya hingga seperti ini. Nah, lalu step yang kedua adalah nilai warna dihitung lagi dengan rumus inverse DCT dan dibulatkan. Nah, lagi-lagi kita menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh library CV2, yaitu fft.idct. IDCT ini adalah rumus inverse DCT. Kita melakukan rumus ini pada image DCT adalah image yang ini. Nah, nilai warna yang tadi, yang terakhir kita sekarang menggunakan rumus fft.idct, lalu dari 8 kali 8-nya itu kita bulatkan. Nah, hasilnya itu adalah sebagai berikut. Jadinya sekarang array-nya, array warna berubah menjadi dari -123 yang terakhir adalah 19. Nah, lalu step yang terakhir adalah nilai warnanya ini kita tambahkan kembali dengan nilai 128, karena pada awal kita melakukan kompresi, nilainya dikurangi 128. Nah, image IDCT ini kita tambahkan dengan 128. Nah, lalu hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan array-nya adalah array warnanya adalah 5, 3, 21, sampai akhirnya 147. Nah, untuk perbandingan nilai warna sebelum dan sesudah kompresi adalah sebagai berikut. Untuk warna sebelum kompresi, seperti biasa kita melakukan image.open, dan kita plot saja, dan kita print makro bloknya yang berupa array. Nah, untuk sesudah kompresinya juga kita melakukan pemanggilan image after.jpg, dan hasilnya adalah image yang ini. Oh iya, sebelumnya pada dekompresi ini step terakhirnya adalah save foto, dan saya menge-save fotonya dengan nama after image after.jpg, yaitu yang ini.
Nah, setelah kita melakukan perbandingan, dapat dilihat bahwa warna sebelum kompresi dan warna setelah kompresinya itu mirip, cuman perbedaannya itu tidak banyak. Dapat dilihat bahwa nilai warnanya yang di sini adalah 4, di sini berubah menjadi 5, di sini 7, di sini berubah menjadi 3, dan seterusnya. Dan perubahannya ini tidak terjadi secara masif atau drastis, dan hanya berubah sedikit-sedikit saja. Sekian untuk nomor 3, dan nomor 3 tadi mengakhiri, pembahasan UTS Sistem Multimedia saya di tahun 2022. Sekian, mohon maaf bila jawaban saya memiliki banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.